Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian bagi kita hari ini, adalah dari Yeremia pasal 17, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang berkat dan kutuk. Berbicara tentang berkat dan kutuk, saya percaya setiap kita pasti rindu mengalami berkat, dan setiap kita pasti rindu supaya kutuk-kutuk itu dijauhkan dari kehidupan kita. Segala kutuk dijauhkan dari kehidupan kita. Saudara, seringkali banyak orang-orang yang memohon doa melalui video-video di channel ini, supaya segala kutuk itu dijauhkan dari kehidupan mereka. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kutuk. Setiap orang ingin bebas dari kutuk. Setiap orang ingin hidup diberkati, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kutuk, dan bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan. Kalau saat ini saudara rindu hidup saudara diberkati, kalau selama ini saudara merasa bahwa hidup saudara sepertinya ada di bawah kutuk, dan saudara rindu supaya bebas dari kutuk itu, dan saudara ingin hidup diberkati, maka mari siapkan hati dan pikiran saudara supaya hari ini benar-benar renungan ini akan memberkati saudara dan membebaskan saudara dan membawa saudara kepada berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yeremia memberi penegasan kepada umat-umat Tuhan bahwa orang yang hidup dalam kutuk adalah orang yang dia jelaskan beberapa hal, dan orang yang hidup diberkati adalah orang yang dia jelaskan beberapa syarat, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini. Orang yang bagaimanakah orang yang akan mengalami kutuk, dan orang yang bagaimanakah orang yang akan diberkati, supaya kita menghindari kutuk, kita tidak melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kutuk, dan kemudian supaya kita diberkati dengan cara hidup, dengan cara bagaimana supaya kita diberkati. Yang pertama saya rindu kita lihat dulu, saudara, orang yang bagaimanakah orang yang terkutuk. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan. Dengar, saudara, kutuk dijelaskan di sini ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menegaskan. Jadi ketika di sini ditegaskan tentang kutuk, itu bukan kutuk menurut pandangan manusia. Ada seringkali orang berkata bahwa dia terkutuk karena begini. Padahal dia menganggap orang lain terkutuk karena orang lain tidak memberi apa yang dia inginkan. Ada orang yang mencoba-coba untuk mengutuk orang lain karena dia merasa bahwa dia dirugikan, dia merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak tercapai. Saudara, ada satu jemaat yang punya keluarga, dan keluarganya ini sering kali dan gampang sekali mengutuki, terkutuk. Karena dia menganggap bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata kutuk, orang lain akan terkutuk dan dia diuntungkan. Lalu kemudian jemaat ini datang kepada saya. Apakah kata-kata kutuknya itu bisa berdampak kepada saya? Saya menegaskan bahwa kalau kita sudah hidup dalam Yesus dan kita sungguh-sungguh dalam Yesus, segala perkataan kutuk itu tidak berlaku. Karena Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk kalau kita hidup dalam Tuhan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa orang yang hidup dalam kutuk itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Di mana dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, orang yang terkutuk ditegaskan di sini adalah orang yang hidup mengandalkan manusia, dan orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan ini, dalam banyak hal, dalam banyak sisi, kita melupakan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, padahal segala sesuatunya itu ada karena Tuhan. Segala sesuatunya itu karena kontrol Tuhan. Bumi yang kita pijak itu semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Oksigen yang kita hirup itu karena Tuhan. Ketika kita melihat cakrawala, itu semuanya ada karena Tuhan. Segala sesuatu yang ada di mana kita hidup hari ini, semuanya ada karena Tuhan. Lalu kemudian kita melupakan Tuhan dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan kutuk, saudara. Itu sebabnya orang-orang yang tidak ingat kepada Tuhan, yang tidak hidup mengandalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan dalam hidupnya, tidak datang kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia dengan kekuatannya dia bisa, dengan kemampuannya dia bisa
Orang itu adalah orang yang terkutuk karena dia hidup di bumi ciptaan Tuhan. Dia menghirup oksigen yang diciptakan Tuhan, dan dia hidup di bawah matahari yang diciptakan Tuhan, di bawah langit yang diciptakan Tuhan. Dia minum dari air yang diciptakan Tuhan. Dia makan dari makanan-makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya karena Tuhan. Tidak ada satu biji pasir pun yang bisa dia buat kecuali karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Tetapi dia melupakan Tuhan. Wajar kalau dia dikutuk oleh Tuhan. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri dan melupakan Tuhan, sangat wajar dikutuk oleh Tuhan, saudara. Dan hari ini saya pun berkata dan menegaskan kepada saudara, kalau hari ini dalam melakukan aktivitas saudara, dalam melakukan pekerjaan saudara, dalam menjalani profesi saudara, saudara melupakan Tuhan dan saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara mengandalkan orang-orang lain yang menjadi backing saudara. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan mengutuk orang-orang yang demikian. Karena segala sesuatunya ada hari ini karena Tuhan, tapi kita melupakan Dia. Bahkan dikatakan saudara di kalimat terakhir ayat 5 ini, bahwa terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika dia mengalami semua, menikmati semua ciptaan Tuhan, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan, dia lupakan Tuhan, dia andalkan manusia, dia andalkan dirinya sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan mengutuk dia. Itu sebabnya saat ini saudara, saya percaya tidak ada kita yang ingin dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk orang lain saja mengerikan bagi kita. Mendengar kutuk dari manusia saja mengerikan bagi kita. Apalagi kalau Tuhan yang mengutuk saudara. Apalagi kalau Tuhan mengutuk saya. Betapa mengerikannya saudara. Dan di sini orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing saudara, melihat kepada diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita biasa mengandalkan manusia, kita merasa kita aman karena ada backing kita, karena ada pejabat yang bisa menolong kita, karena ada orang tua, karena ada anak, karena ada orang kaya, karena ada keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada alat yang kita kenal, ada pejabat yang kita kenal, dan sebagainya. Kalau kita merasa aman karena hal-hal itu dan kita mengandalkan hal-hal itu, dengar saudara, saya baca firman Tuhan ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan siapapun. Sekalipun dia orang yang berkuasa, sekalipun dia orang yang mampu, sekalipun dia orang yang bisa diandalkan, jangan andalkan manusia, saudara. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Lalu kemudian juga terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara orang yang punya kekuatan, punya jabatan, punya kekayaan. Dengar saudara, percayakah saudara bahwa dalam hitungan detik semuanya bisa hancur? Kalau hari ini Tuhan buat gempa puluhan skala Richter, apa yang bisa menahan? Istana pun bisa hancur saudara. Dan itu bisa terjadi dalam hitungan 5 detik. Tuhan goyang ke kanan, Tuhan goyang ke kiri dengan kekuatan puluhan skala Richter. Dalam hitungan 5 detik semuanya bisa hancur. Bahkan kurang dari itu saudara. Jadi apa yang bisa kita andalkan? Diri kita. Belakangan ini di media sosial saudara, ada orang yang disebut sebagai crazy rich. Artinya orang yang luar biasa kaya. Dan kemudian dia pernah berkata bahwa Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Wow, itu satu statement yang mengerikan. Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita dengar di media sosial bahwa dia sedang dimiskinkan karena satu pelanggaran terhadap hukum. Dengar saudara,
Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah marah. Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah mengutuk. Itu sebabnya jangan andalkan diri saudara sendiri, jangan andalkan kekayaan saudara, jangan andalkan jabatan saudara, jangan andalkan saudara, jangan andalkan. Karena kalau Tuhan yang mengutuk, hancur semua. Dan kemudian jangan sampai hati saudara menjauh dari Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi bagi dia, saudara? Dikatakan di sini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggalkan di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tiada berpenduduk. Mengerikan, saudara. Tuhan berkata bahwa dia akan seperti semak bulus dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengalami ini, saudara. Sampai-sampai firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang terkutuk tersebut tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mengerikan sekali hidup tanpa mengalami keadaan baik. Dan itulah yang akan terjadi kepada orang yang terkutuk, yaitu orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat 7, saudara, dikatakan bagaimana hidup yang diberkati. Mari kita lihat, supaya kita belajar dan kita praktekkan, supaya hidup kita diberkati. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati, ditegaskan oleh firman Tuhan, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara merasa hidup saudara jauh dari berkat Tuhan, dan saudara rindu diberkati oleh Tuhan, mari hiduplah mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara rindu hidup saudara diberkati, berkelimpahan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin hari ini ada saudara yang begitu diberkati. Apakah saudara rindu ke depan semakin diberkati, atau saudara mau dikutuk oleh Tuhan dan semuanya hancur? Saya percaya ke depan semuanya kita ingin terus semakin diberkati. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, berkat yang saudara terima hari ini belum apa-apa. Ada begitu banyak, ada begitu dahsyat, ada begitu besar berkat-berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita ke depan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara kalau saudara mau diberkati. Andalkan Tuhan di tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, profesi saudara, karir saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara. Dalam semuanya itu andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang, kisah-kisah yang kita dengar bahwa ketika ada orang yang datang meminta petunjuk kepada kuasa kegelapan, kemudian apa yang terjadi? Sekian waktu lamanya apa yang mereka inginkan terjadi. Tetapi pada akhirnya semua berakhir dalam kehancuran. Kenapa? Karena iblis selalu meminta tumbal. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hari ini kita diberkati. Dan kalau kita rindu semakin diberkati, andalkanlah Dia. Maka berkat Tuhan yang tidak terbatas akan dicurahkan bagi setiap kita. Saudara rindu mengalami berkat Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan juga dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, selain mengandalkan Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Harapan-harapan kita taruh di hadapan Tuhan. Artinya kita berharap bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan bekerja, mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, itu artinya kita memohon, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Dia menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, dan mengubahkan segala perkara, melakukan mujizat, melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya berharaplah pada Tuhan. Saudara punya kerinduan, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan apa yang saudara rindukan. Saudara punya cita-cita, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan cita-cita saudara. Hari ini saudara punya bisnis yang mungkin mengalami masalah, dan saudara rindu supaya ke depan bisnis saudara maju, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan mengubahkan keadaan bisnis saudara. Apakah hari ini saudara sedang sakit dan saudara rindu kesembuhan, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat, Dia akan menyembuhkan. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan dan jauh dari kutuk Tuhan? Andalkan Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing saudara. Adakah saat ini saudara menjalani hidup saudara dengan mengandalkan Tuhan? Adakah hari ini saudara menjalani hidup saudara dengan berharap kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara sedang menjalani hidup saudara dalam kutuk karena saudara sedang mengandalkan diri saudara, saudara sedang mengandalkan orang lain? Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kita, supaya kita bertobat, berubah, dan kita andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, maka dikatakan kita diberkati. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Ayat 8 dikatakan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan akar kita itu menuju ke tepi aliran air. Seperti pohon yang akarnya menuju ke tepi aliran air, maka rambatan dari akar itu menuju ke tempat yang tepat, di mana akar-akar itu sedang mencari air, dan kemudian akar itu menuju ke tepi aliran air. Di sana ada sumber air yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, seperti pohon itu, kita juga menuju kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat dari sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadi sumbernya, tidak akan habis-habisnya saudara. Sama seperti aliran air tadi, kalau pohon merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak akan habis-habisnya air, tidak akan habis-habisnya. Itu sebabnya saudara, mari andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan mendapatkan sumber-sumber dari Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bahkan dikatakan bahwa dan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, pohon itu sering layu ketika panas terik. Tapi karena dia mendapatkan sumber yang tidak habis-habisnya dari batang air, maka dia tidak akan mengalami panas terik. Panas terik tidak menjadi masalah bagi dia. Itu juga menjadi gambaran bahwa dalam hidup kita juga, kita tidak akan pernah bermasalah dengan masalah hidup. Artinya sekalipun ada masalah, ada persoalan, itu tidak pernah menjadi masalah bagi kita karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang melakukan mujizatnya bagi kita. Bahkan juga saudara, ditegaskan bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ada masa kering, ada masa kemarau, tetapi daunnya tetap hijau. Artinya tetap hidup segar. Demikian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan yang terakhir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus ada buah yang dihasilkan. Sekalipun panas terik, sekalipun kemarau, sekalipun apapun yang terjadi, tetap berbuah. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mendapat berkat dari sumber yang tepat, yaitu Tuhan, yang tidak akan henti-hentinya. Mau kering, mau moneter, mau apapun, ada terus berkat Tuhan yang Dia alirkan bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara. Mari alami berkat Tuhan, jauh dari kutuk, tapi alamilah berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu tentang kutuk dan berkat. Dan kami rindu mengalami berkat dan jauh daripada kutuk. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa supaya kami diberkati, kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus berharap kepada Tuhan. Kami tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami, tapi kami harus mengandalkan Tuhan. Maka dengan demikian kami akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa berkatilah setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan yang campur tangan. Hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam masalah, pergumulan, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, karir mereka, kesehatan mereka, dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah terus Tuhan hadir memberkati kami dalam doa-doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa,
Berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama
pajak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah